Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayat Allah Ta'ala Al-Quranil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan lagi dalam majlis rutinitas kita, majlis Thalabil Ilmi, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan hak ilmu yang ada pada surat At-Takatsur. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat mushaf Al-Qur'an kita, melanjutkan ayat yang ketiga. Alhaakumut takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Mengumpul-ngumpulkan harta itu telah melalaikan diri kalian. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian menemukan, bertemu dengan kuburan, tempat istirahat yang sesungguhnya. Maqabir, makbar. Kalla, tidak demikian mestinya. Saufa ta'lamun, suatu saat nanti kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian tidak demikian, suatu saat nanti kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, tidak demikian mestinya. Seandainya kalian mengetahui sebenar-benar yakinnya, suatu saat nanti latarawunna, benar-benar kalian pasti akan melihat al-jahim, neraka jahim. Tsumma, kemudian suatu saat nanti latarawunnaha, benar-benar kalian pasti akan melihat neraka jahim itu. Ainal yakin, dengan mata kepalanya sendiri, dengan mata aslinya sendiri. Tsumma, kemudian suatu saat nanti latus aluna, benar-benar akan ditanyakan kalian. Yauma idzin, pada hari itu, tentang apa? Anin na'im, tentang kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat pada tafsir Ibnu Katsir di sini, di situ pada ayat yang ketiga dan keempat Allah mengulang kalimat kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada beberapa penafsiran. Pertama, kalla saufa ta'lamun, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ditujukan kepada orang kafir yang mereka jelas pembangkangannya dan tidak yakinnya akan yang namanya kuburan, kematian. Maka kata Allah, kalla saufa ta'lamun, tidak demikian mestinya sikapnya. Wahai orang-orang kafir, saufa ta'lamun, suatu saat nanti kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, nah ini bagi orang-orang mukmin, untuk meyakinkan, mengukuhkan keyakinan mereka tentang hari kiamat yang diawali dengan kematian. Bisa saja dan ujian, di antara ujian keimanan itu mengimani sesuatu yang belum pernah
kita alami. Ya, benar enggak ini? Benar enggak? Ya. Makanya Allah meyakinkan, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sedangkan ini menurut Imam Ad-Dhahhak. Hasan Al-Basri mengatakan, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Hasan Al-Basri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, generasi kedua setelah sahabat, ada namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, hada wa'idun ba'da wa'idin. Ini merupakan ancaman setelah ancaman atau kumpulan ancaman, wa'id. Ya. Bagi siapa saja. Kalau orang kafir sudah jelas, tidak usah dibicarakan lagi. Mereka terlalaikan dengan kehidupan dunianya sampai lupa hak-hak yang lainnya sampai kematian. Bahkan orang kafir itu kan disebutkan oleh Nabi ad-dunya sijnul mu'min. Wa jannatul kafir. Ya, orang kafir sudah jelas. Dunia ini dengan gemerlapannya, dunia ini sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan jannatul kafir, jannahnya bagi orang kafir. Makanya gak heran ya, kalau orang kafir berbicaranya dunia, mengumpulkan dunia, pikirnya nggak ada lagi yang lain, karena memang surganya di dunia. Tidak demikian, kalian nanti akan mengetahuinya. Suatu saat nanti kalian akan mengetahuinya. Itu namanya ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang hidupnya dari sejak bangun aktivitas kemudian tidur berpikirnya adalah dunia sampai terlalaikan kemudian mati dalam keadaan menuhankan dunia. Maka Allah ingatkan, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Hasan Al-Basri, ini merupakan sebuah ancaman setelah ancaman. Jadi sebuah ancaman yang kuat diulang 2 kali karena banyaknya orang. Sekali lagi, ujian di antara ujian akidah itu adalah susahnya mengimani sesuatu yang belum teralami. Sedangkan orang-orang misionaris mempengaruhi banyak kepada orang-orang Islam, terutama orang-orang liberal. Ngapain diyakini kalau tidak masuk akal, capek-capek. Ya. Padahal tidak demikian. Tuntutan kita ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Masuk akal, tidak masuk akal, selama itu firman Allah wajib kita imani. Pasti ya. Terutama ujiannya dalam persoalan hal yang ghaibiyah. Maka Allah SWT berfirman 2 kali, tsumma kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Dan itu biasa bahasa Al-Qur'an ya. Mendidik untuk ada takririyah ya. Mengulang itu dalam rangka menguatkan hati supaya tidak kamalina. Kemudian rahimahullah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini disebutkan tidak demikian mestinya. Tidak demikian mestinya. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui tentang bagaimana nanti adanya kematian, ilmal yaqin, dengan keyakinan didasari dengan ilmu. Lau alimtum haqqal ilmi lima alhaakum at-takasur an talabid daril akhirah hatta syurtum ila maqabir. Jika kalian mengetahui dengan sepenuh ilmu tentang
mengumpulkan harta itu bisa melalaikan diri kalian dari negeri akhirat sampai kalian masuk ke liang lahat. Itu kalau diyakini dengan sebenar-benar keyakinannya, maka la tarawunnal jahim itu tidak ada. Benar-benar meskipun belum terlihat, tapi saya yakin sebagai tuntutan saya terhadap syahadat yang aku ucapkan, kalau apa yang aku firmankan itu tidak mungkin ada kesalahan, pasti benarnya. Ya, itu tuntutannya. La tarawunnal jahim, benar-benar pasti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini jamaah rahimakumullah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ada 3 tahapan kaitan dengan keyakinan. Ada yang pertama disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Yang kedua ada yang namanya hakul yakin, ainul yakin, ainul yakin. Ada yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin ini biasanya mendapatkan beritanya melalui asam pendengaran. Kamu tahu nggak, madu itu ada yang manis, ada yang pahit. Kalau diminum menyehatkan badan. Itu baru madu. Itu ilmu yakin. Tapi belum pernah lihat wujudnya kayak bagaimana. Yang kedua, ainul yakin. Namanya ain, mata. Ya. Ini karena al-basar, karena dilihat oleh mata. Ya. Ada orang jual madu. Nah, ini madu 1 botol yang warnanya kemarin diceritakan kan, ini warnanya kuning agak coklat. Ini manis rasanya. Yang ini hitam rasanya pahit. Oh, madu itu begitu. Ya. Dengar, belum pernah melihat wujudnya, sekarang ada di hadapannya. Itu namanya ainul yakin. Oh, begitu. Berarti cairan ya, saya kira serbuk cairan. Liang betul. Tapi belum pernah benar kali ini madu. Bisa saja itu curah oli ya, bisa saja. Ataupun air yang apa gitu ya. Nah, kemudian dia minum sehingga merasakan seluruh tubuhnya merasakan. Ini namanya hakul yakin. Al-jawar itu seluruh badan terasa. Makanya Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan tentang ilmu yakin, hakul yakin itu dengan madu. Itu Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskannya biar memudahkan. Oh, lucu nggak? Ada Ustaz suruh khutbah nikah tapi dia belum nikah, caweran khutbah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, ini saya nasihatkan kepada yang baru menikah, terutama pengantin yang baru maupun pengantin yang sudah bari. Dia sendirinya belum pernah jadi pengantin. Caweran. Masya Allah, begitu indahnya dan nikmatnya membangun rumah tangga. Dia sendiri pernah menikah. Ya. Jadi bercerita tentang sesuatu yang dia masih kosong di sini. Itu namanya ya, ilmu yakin saja, tapi dia belum sampai pada hakul yakin. Ya. Mungkin baru ilmu yakin sama ilmu yakin lihat orang di akad nikah gitu ya. Tapi belum pernah membangun rumah tangga itu seperti apa. Ya. Caweran. Dari awal sampai akhir, Masya Allah, coba Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innal mar'ata khuliqat min dila'in fa in a'waja ma fi dil'i a'lahu wa in dahatta tuqimuhu kasarta. Wanita itu, Pak, Bu, jamaah yang dimuliakan, para hadirin,
Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang tinggi. Kalau ada kekurangan diluruskan dengan cara yang baik, dia akan lurus. Tapi kalau dipaksakan, itu malah jadi patah. Maka istausu bin nisa itu, nasihatilah kata Nabi perempuan itu oleh kalian para suami dengan cara yang baik. Dia sendiri belum pernah bermasalah dengan istrinya, terus gimana? Ya, caweran. Nah, itu namanya dia ilmu yakin. Mungkin bisa ilmu yakin baru lihat saja. Tapi belum pernah seluruh tubuhnya merasakan bagaimana membangun pahit benernya membangun rumah tangga. Ya. Makanya jangan pernah Pak Dimas nyuruh ada keluarganya menikah nyuruh Ustaz yang belum nikah suruh nikah. Ya. Terus pernah juga saya waktu itu diundang ini hadir aja temen mau berangkat haji. Terus karena punya anak, si ibu itu di pesantren diundang. Nanti yang isi tausiahnya katanya anaknya belum pernah ibadah haji. Dia menjelaskan tentang raudhah itu katanya ada karpet hijaunya. Sudah selesai. Karpet hijaunya kayak nggak tahu sebelumnya. Cawe Pak. Makanya kalau saya baca bukunya tentang parenting, tapi dia sendiri belum pernah punya anak, ya. Menikah juga belum, caweran. Saya baca ya. Hanya sebatas ilmu saja itu. Jadi tidak ada ruhnya. Ada orang yang belum pernah menginjakkan kakinya ke Palestina, sebelumnya ke Afghanistan, ke Bosnia, ataupun yang sekarang Suriah. Di dunia kemanusiaan jihad, nulis buku, baca itu nggak ada ruhnya. Sehingga pembaca tuh lempeng-lempeng saja. Karena dia menulisnya juga nggak pakai ruh, hanya pakai otak saja. Hanya pakai ilmu, yakin saja. Dengar, mungkin ya, dengar saja. Oh, begini dalam buku ini dia tuangkan, referensinya pindahkan. Tapi kedua kali ini belum pernah berdebu-debu di medan-medan ujian seperti itu. Coba antum kalau baca bukunya Profesor Dr. Hamka ketika menulis Al-Azhar, itu menulisnya penuh dengan ruh. Kenapa? Dia sedang di madrasah Yusufiyah, sedang ada di madrasah Yusufiyah, Nabi Yusuf di penjara karena mempertahankan al-haq. Kemudian beliau di penjara selama 2 tahun itu melahirkan tafsir Al-Azhar. Dia pun begitu. Kalau seandainya saya ini hikmah dari di penjara, tidak selalu orang yang di penjara itu kan buruk. Nabi Yusuf saja di penjara, mau mengatakan dia kriminal, enggak kan? Dilihat kasusnya dulu. Nah itu ketika menulis beliau mengatakan kalau mungkin tidak ada penjara itu belum tentu sekian tahun itu selesai. Ya. Ketika menulisnya tuh kita terbawa emosi, kemudian kadang ketika bahasanya sedih, kita juga nangis baca itu. Karena apa? Pakai ruh menulisnya. Ya, pakai ruh. Ya, dia menulisnya itu sambil merasakan apa yang sedang dia rasakan. Nah itu namanya ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Makanya penting untuk mengetahui sesuatu sampai pada hakikatnya. Makanya definisi dari ilmu itu adalah ta'rifus syai' bihaqiqatihi. Itu definisi ilmu. Ta'rifus syai' bihaqiqatihi. Apa yang disebut dengan ilmu adalah ma'rifatus syai'. Ma'rifatus syai' ma'rifatus syai' bihaqiqatihi. Ini namanya ilmu. Memahami, mengetahui sesuatu yang sedang dipelajari bihaqiqatihi sampai pada hakikatnya. Jadi kalau ada huruf A itu akhirnya ada huruf apa? Z. Jadi kalau mempelajari nahwu shorof akan terasa adanya ilmu itu, manfaatnya, faedahnya kalau dipelajari dari A sampai Z-nya baru terasa. Mulai dari jurumiyah, mutamimah,
sampai syarat ibu akhir. Itu ada tingkatan-tingkatan di dalam nahwu. Nah itu namanya mengetahui sesuatu sampai pada hakikatnya. Makanya jangan pernah berbicara sesuatu yang kita tidak sampai pada hakul yakin. Ya, harus sampai pada hakikatnya. Baru terasa, oh dulu saya cuma dengar, saya nggak berani komentar. Sekarang saya sudah melihat, tapi tidak cukup. Sekarang saya mengalami. Ya, rasa oh benar, ternyata seperti ini setelah saya alami. Makanya saya kalau mengajarkan sesuatu, ya mau berkuda, berenang, itu sebentar saja briefingnya. Ya. Jadi ilmu yakinnya sebentar saja. Begini. Kalau renang itu harus tenang jiwanya, terus juga harus begini begitu dijelaskan. Terus setelah itu baru di depan kolam. Nah, ini kolamnya, seperti ini kedalamannya. Dia kan akan melihat. Tidak pernah bisa renang kalau kita tidak memaksakan diri. Saya alunkan, mesti dialunkan nggak bisa. Jadi dan tidak di tempat yang rendah. Jadi kalau dia tingginya 1,60 meter, jangan dikasih yang 1 meter, kasih 3 meter dan lemparkan saja. Biarkan dia sudah punya potensi dari sejak 9 bulan dalam rahim ibunya, dia renang di air ketubannya. Ustaz Jaki tidak bisa, saya lempar itu. Ustaz Julpan tidak bisa, lempar. Jadi bisa itu banyak yang begitu. Dilempar aja ke tengah. Setelah dilempar ke tengah, baru dia akan berpikir kan pasti ingin apa? Ingin selamat. Allah ciptakan di tubuh manusia itu ada adrenalin yang tersimpan. Itu kalau dia nggak bisa menang, dilemparkan adrenalinnya keluar, dia berusaha sampai ke pinggir. Gimana bisa? Itu namanya akal yakin. Kan seluruh tubuhnya merasakan. Kalau nggak begitu, hidupnya manja. Masa laki-laki manja? Harus bertanggung jawab. Jadi caranya seperti itu. Biar merasakan. Naik kuda juga begitu sama. Kalau diajak ngomong terus nggak bisa naik di kuda, pecut kudanya, biarkan dia jatuhkan. Dia merasakan satu yakinnya. Itu juga bisa. Jadinya naik kuda meskipun jatuh dulu ya 2 kali atau 3 kali saya biarin aja. Pas jatuh udah lagi, kamu laki-laki perempuan. Laki-laki naik lagi, naikin lagi. Tapi yang sebelahnya belum. Nah, jamaah rahimakumullah, itu namanya akul yakin. Coba kita lihat dalam Al-Quran, seperti contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah, penting harus punya keyakinan yang kuat. Sampai dikatakan yakin ini setengah dari keberhasilan. Itu kata Ibnu Qayyim. Orang sehebat apapun, tapi kalau dia tidak yakin dengan ilmu yang dia milikinya, nggak mungkin dia sukses. Bisa. Penting yakin. Dulu, ya, saya dapat kisah ya. Penting dari orang kaya itu penting. Akul yakin. Dulu saya kalau bikin halakoh, dulu sampai 20 halakoh, jadi dulu waktu masih muda. Itu kan saya tanya, kamu bisa renang? Sudah bisa, alhamdulillah. Kamu dengar gak di masyarakat kalau ada yang meninggal? Oh ini kan siun sebenarnya meninggal. Umumnya kan begitu. Saya tunggu biasanya kalau ada yang meninggal, ya Allah mudah-mudahan ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, pasti saya ajak orang-orang dari sekian halaman ya. Kamu takut gak dengan kematian? Gak pernah nih kita ini kalau ada kematian pasti takut. Dikumpulkan, saya kumpulkan. Kemudian saya minta izin ke RT, ke RW untuk dijadikan tempat ini uji mental. Kalau ada yang meninggal tadi siang, malamnya selalu ada uji mental. Nanti kita siapkan orang-orang di situ, kita bayar untuk jaga saja. Ada juga seluruh nakes. Jadi kalau di sini kuburannya banyak kuburan biasanya di situ tuh. Yang mau ke mana tuh? Penyerapan, kan luas itu malam Jumat.
Masa ada yang meninggal, Kamis malam Jumatnya saya briefing begini. Kamu mau jadi laki-laki, tanggung jawab nanti suami. Jadi suami kan nanti kalau udah besar harus tanggung jawab. Takut dengan kematian.